Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua di pagi hari ini. Apa kabar? Kami percaya bahwa sukacita itu terus ada di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Sehingga di pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kita. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh ada dan berjumpa dengan Dia di hari yang baru. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, saya mengajak kita semua di pagi hari ini, sebelum kita mengawali semua tugas dan aktivitas kita masing-masing, kita akan mempersiapkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami terus merasakan syukur di hadapan Tuhan dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang terus menuntun dan menyertai kami ada. Hingga kami boleh ada di pagi hari ini dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Ketika sepanjang malam yang telah kami lewati dalam peristirahatan kami. Dan kini Tuhan membangunkan kami kembali untuk melihat hari yang baru. Hari yang Tuhan percayakan bagi kami untuk melaksanakan semua aktivitas kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi bagian dan pengajaran bagi kami yang menuntun kami di hari ini. Apa kata firman-Mu, itulah yang akan kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan saya pilih di dalam kitab Perjanjian Lama. Mari kita membukanya di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam hidupnya. Pergumulan dalam hal apa saja yang ia alami. Entah itu menghadapi sebuah penderitaan sakit yang berkepanjangan, sakit yang tidak sembuh-sembuh,
pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, pergumulan dalam menghadapi anak-anak dalam masalah pendidikan, tapi juga pergumulan di dalam mencari pekerjaan. Yang pasti bahwa setiap orang akan menjalani dan akan mengalaminya. Dan di dalam perspektif iman Kristiani, itulah salib. Itulah salib yang harus dipikul. Bukan sendiri, tapi dia berjuang dan dia menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana pergumulan yang berat ini juga dialami oleh seorang nabi yang bernama Habakuk, yang menyampaikan pesan-pesannya menjelang akhir abad ke-7 sebelum Masehi, pada masa kekuasaan kerajaan Babel. Ia secara pribadi sangat prihatin. Ia melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh bangsa yang kejam itu. Maka dalam doanya dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana engkau dapat tahan melihat orang-orang jahat yang kejam itu? Bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bukankah engkau merasa muak melihat ketidakadilan? Jadi mengapa engkau diam saja ketika orang saleh dihancurkan oleh si pendurhaka? Lalu Tuhan menjawab dalam doanya bahwa ia akan bertindak. Ia akan bertindak pada waktu yang ditentukannya. Artinya Tuhan sendiri akan bertindak dalam waktu yang ia tentukan. Dan kata Tuhan harus diingat bahwa orang yang jahat mereka tidak akan selamat. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, mereka itu akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mencermati teks yang ada di dalam tema menurut Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, jawaban Tuhan kepada Habakuk, kita lihat di ayatnya yang pertama, bagian ini menunjuk pada Habakuk yang sedang menunggu. Ia menunggu di atas menara penjagaanku tentang apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan. Ayatnya yang kedua, lalu Tuhan menjawab doa Habakuk dan berkata serta menyuruh Habakuk menuliskan dengan jelas pada kepingan tanah liat apa yang dikatakan Tuhan padanya supaya dapat dibaca dengan mudah. Yang ketiga, jawaban Tuhan pada Habakuk bahwa sekarang belum waktunya, tetapi saat itu segera akan datang dan tiba, tidak dapat ditunda lagi. Bagian ayat keempat dan kelima pada bagian ini mengatakan kesombongan orang jahat yang akan hancur. Namun bagi orang yang benar, bagi orang yang taat dan setia pada perintah Tuhan, merekalah yang akan memperoleh keselamatan. Merekalah yang akan memperoleh keadilan Tuhan, dan keadilan Tuhan akan berlaku sesuai dengan waktu dan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita di saat ini? Yang pertama, bahwa tindakan Allah, rencana Allah akan dapat dimengerti oleh manusia. Meski demikian kita tidak dapat mengatakan atau menilai Allah tidak adil dalam tindakan dan keputusannya. Maka yang dituntut dari orang yang beriman adalah tetap bertekun dalam imannya dan tetap hidup mempertahankan imannya dengan taat dan setia. Terkadang kita tidak mengerti tentang situasi, tentang kondisi hidup yang kita alami atau apa yang terjadi. Dan jika semua itu terjadi, kiranya tidak akan membawa kita pada sebuah penyangkalan akan kasih Allah.
Justru pada saat seperti itulah orang beriman dapat mengakui keterbatasannya untuk mengerti dan memahami maksud Allah di dalam tindakannya. Yang kedua, orang sombong biasanya dia suka menempatkan diri pada tempat yang tinggi, sekalipun itu tidak tepat atau tidak pantas untuknya. Dan biasanya mereka mempunyai anggapan dan penilaian yang salah terhadap orang lain, serta tidak bersedia untuk mengoreksi diri. Sebaliknya, orang yang rendah hati, orang yang sabar, orang yang baik, orang yang taat dan setia, mereka tidak memaksakan diri pada tempat yang tinggi. Sebab baginya, semua itu bukan penentu bagi kehidupannya. Hanya iman dan kesetiaan yang dapat menentukan hidup yang baik. Yang ketiga, menjalani hari, bahkan bulan, serta tahun yang boleh berjalan sampai dengan saat ini. Marilah kita hidup oleh karena percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Allah. Meski hidup yang kita jalani ini tidak selalu menyenangkan, namun ketika kita percaya kepada Allah, maka Dia akan memampukan kita untuk dapat melewati semua itu hanya dengan ketegaran hati, hanya dengan ketegaran iman yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita sesuai dengan cara dan kehendaknya. Tuhan yang punya firman memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk Tuhan, kami hendak mengakui kemahakuasaan Tuhan atas segala cara dan kehendak Tuhan dalam setiap hidup yang kami jalani. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan, bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami, membawa dan mengantar kami di hari yang baru untuk memulai semua aktivitas kami. Dan kami memberikan saat dan waktu yang teduh ini kepada Engkau. Dan kami yakin kami telah berjumpa denganmu dalam kebenaran firman-Mu di saat ini. Apa yang kami pelajari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu melalui kitab Habakuk yang senantiasa mengantar dan menyertai kami untuk setia, untuk taat, untuk sabar dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Kami tahu Tuhan, tidak ada manusia satu yang tidak punya persoalan. Semua kami mempunyai pergumulan dan masalah di dalam kehidupan. Tapi ketika kami berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk melewatinya bersama dengan Engkau. Kami percaya ada waktu Tuhan, ada cara Tuhan, di mana Engkau akan menjawab semua persoalan hidup yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mau menyempurnakan firman-Mu di dalam hidup yang akan kami jalani. Maka kami akan siap untuk menapaki hari-hari hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan mau kasih kami kekuatan, Tuhan beri kami kemampuan, terutama hikmat Allah akan mengantar kami dan menuntun kami untuk menjalani hari-hari yang kami jalani pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menuntun dan menyertai keluarga kami, suami, istri, bahkan anak-anak kami. Setiap orang percaya ketika di hari ini mengawali segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sebagai Allah yang senantiasa berkuasa di dalam kehidupan kami.
ungkapan pujian, hormat, dan sembah kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohon ampun salah dan dosa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan pagi yang boleh kita ikuti bersama-sama di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kiranya akan menuntun dan menyertai kita untuk menjalani semua hari-hari hidup kita di sepanjang hari ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Shalom.